Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama kakak Naomi di sini dalam acara Badabes. Nah adik-adik, sebelum kita membaca sedikit firman kita dalam merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan mau menjaga kami dan mau menyertai kami di setiap langkah-langkah kami. Tuhan, terima kasih juga atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan terima kasih atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, agar firman yang kami baca, agar firman yang kami renungkan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Zakaria 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kakak ulang, Zakaria 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Akan kakak bacakan. Seruan untuk bertobat dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Barekyah bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di manakah mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini itu berkaitan banget dengan kehidupan kita di hari lepas hari. Terkadang seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan masih meremehkan kehadiran Tuhan. Kadang kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan kadang kita tuh sebagai anak-anak Tuhan selalu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Tuhan atau hal-hal yang tidak Tuhan suka. Kadang juga di dalam kehidupan kita di hari lepas hari, kita tuh masih suka ragu sama Tuhan. Kita tuh masih terlalu asik dengan dunia-dunia kita. Kita terlalu fokus dengan dunia-dunia kita sampai akhirnya kita lupa akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan terkadang seringkali kita itu sebagai manusia suka menduakan Tuhan, suka mengkhianati Tuhan atas dasar-dasar yang kita ingini, seperti misalnya kepintaran, atau mungkin kemakmuran, atau mungkin kedudukan, jabatan, posisi, dan segala macamnya. Hal yang berkaitan dengan hal-hal duniawi yang menurut kita itu membuat diri kita enak, padahal sebenarnya itu tidak baik karena hal-hal itu kita menjadi menduakan Tuhan. Kita jadi kadang lupa fokus kita terhadap Tuhan. Nah, adik-adik, di sini di dalam ayat Zakaria 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6, Tuhan mau menyadarkan kita agar kita itu bisa cepat-cepat sadar, agar kita bisa segera sadar dan bertobat dan kembali sama Tuhan. Tuhan mau agar kita tuh bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan mau agar kita tuh bisa menjadi anak Tuhan yang
memiliki jalan yang sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan Tuhan yang Tuhan rencanakan. Dan Tuhan tuh mau agar kita benar-benar menyerahkan hidup kita terhadap Tuhan dan fokus terhadap Tuhan. Tuhan juga mau adik-adik agar kita tuh bisa selalu percaya terhadap Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya sumber kita dalam kehidupan. Dia memberikan kita nafas kehidupan, dia memberikan kita segala berkat, dan hanya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan untuk kita. Jadi Tuhan mau agar kita bisa percaya penuh atas Tuhan, kita bisa percaya penuh atas apa yang udah terjadi dalam hidup kita, karena semua yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuai dengan rencangan Tuhan. Nah, adik-adik, selain itu dari inti dari firman kali ini, Tuhan juga mau agar kita bisa cepat-cepat sadar dan bertobat. Tuhan mau agar kita bisa berbalik sama Tuhan. Tuhan mau agar kita tidak berada di jalan yang berbelok-belok. Tuhan tidak mau bahwa kita tuh berada di jalan yang tidak benar. Tuhan mau kita berada di jalan yang benar dan berada di jalan yang sesuai dengan Tuhan tentukan. Jadi di saat sekarang mungkin kita merasa diri kita belum benar, atau kita masih hidup dikelilingi dengan dosa, Tuhan mau agar kita sadar dan mau berbalik pada Tuhan. Karena adik, kita harus percaya dan kita harus tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pengasih, dan Tuhan itu akan selalu mengampuni dan mengasihi kita yang mau berbalik kepadanya. Amin. Adik-adik, kita akan melakukan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kesempatannya karena kami sudah sedikit membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, agar firman yang kami baca, firman yang kami renungkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Kiranya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang mau berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan, kami sudah sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar aktivitas yang akan kami jalankan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kita. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan God bless you.